Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Idris. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sistem yang telah saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan jenis tanaman pangan menggunakan metode MFEP. Nah, sebelum masuk ke kita mereview sistemnya, pertama-tama mari kita buka laporan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini judul saya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jenis Tanaman Pangan menggunakan metode Multifaktor Evaluation Process atau disingkat MFEP. Untuk langkah-langkah perhitungannya di sini yang pertama yaitu menentukan kriteria yang akan digunakan di mana total pembobotan harus sama dengan satu. Jadi dari kriteria yang akan saya gunakan itu semua kriteria, semua bobot pada kriteria tersebut harus berjumlah total satu. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengisi nilai pada setiap kriteria yang nantinya berpengaruh dalam penentuan keputusan dari data-data yang diolah, yang nilainya yaitu antara 0 sampai 1. Nah, ini disebut vector evaluation. Kemudian langkah yang ketiga, kita lakukan proses perhitungan, yaitu weight evaluation, merupakan proses perhitungan bobot antara faktor evaluation dan faktor weight dan beserta penjumlahan seluruh hasil weight evaluation. Untuk jelasnya bisa dilihat pada rumus. Nah, di sini terdapat rumusnya yaitu WE sama dengan FW kali FE. Kemudian untuk sigma WE sama dengan sigma atau total penjumlahan dari FE kali FE. Nah, di sini keterangannya WE sama dengan weight evaluation, kemudian FE sama dengan factor weight, dan FE sama dengan factor evaluation. Nah, kemudian perhitungan nilai bobot factor evaluation ditunjukkan dalam persamaan FE sama dengan sigma X kali sigma X max, di mana X ini nilai subfaktor dan X max itu nilai maksimal, nilai X maksimal. Perhitungan nilai bobot weight evaluation ditunjukkan dalam persamaan yang ini, yaitu WE sama dengan FW kali FE. Seperti dijelaskan sebelumnya, FWE sama dengan weight evaluation, kemudian FW sama dengan factor weight, dan FE sama dengan factor evaluation. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan nilai total weight evaluation dengan sigma WI sama dengan sigma W1 tambah W2 tambah WE sampai ke N. Nah, kemudian di sini adalah kriteria yang nantinya saya gunakan di dalam sistem, yaitu yang pertama temperatur rata-rata, kedua curah hujan, yang ketiga kedalaman tanah, yang keempat pH H2O atau pH air, yang kemudian yang kelima yaitu kelembapan, dan yang keenam batuan di permukaan. Dengan nilai masing-masing kriteria yaitu 0,2, 0,25, 0,15, 0,15 untuk kriteria keempat, 0,10, dan 0,15. Untuk alternatif sendiri di sini saya menggunakan 4 alternatif data alternatif. Yang pertama yaitu A1 kacang tanah, A2 kacang hijau, A3 jagung, dan A4 ubi jalar. Langsung saja kita ke sistemnya. Pertama-tama ketika pertama kali buka, maka user akan langsung diarahkan ke halaman login. Di sini kita gunakan kredensial admin dan mengisikan passwordnya dengan klik login untuk masuk ke dalam dashboard sistem perhitungan kita. Nah, di sini untuk halaman yang tampil pertama kali yaitu judul SPK saya. Kemudian yang kedua di sini ada ringkasan terkait dengan data-data inputan yang nantinya kita akan input. Di sini data kriteria sudah terinput 6, data subkriterianya 23, dan data alternatifnya 4. Nah, di sini terdapat 4 tombol untuk bagian input data. Pertama-tama untuk data kriteria sudah saya inputkan, terdapat 6, sesuaikan dengan laporan yang telah saya buat untuk nilai bobot dan nilai kriterianya. Kemudian untuk nilai data subkriterianya juga sama. Ya, ini tabel subkriterianya: temperatur,
dari dengan nilai 4 sampai 1 untuk curah hujan, kedalaman tanah, pH, kelembapan batuan di permukaan juga menggunakan range-nya yang sama yaitu 1 sampai 4. Sini sudah saya buatkan ada yang 3 di sini yaitu pH. Nah, untuk pH range-nya 1 sampai 3 saja. pH air. Kemudian untuk data alternatif di sini sudah saya inputkan kacang tanah, kacang hijau, jagung, dan ubi jalak. Kemudian kita masuk ke halaman data penilaian. Pada halaman ini kita lakukan pengisian nilai sesuai dengan jurnal di sini. Yaitu kita lihat tabel rating kecocokan. Kita isikan nilai untuk A1. Pertama-tama alternatif 1 yaitu kacang tanah kita tambahkan penilaiannya. Nah, di sini 33 1 2 3 4. Kita inputkan 33 1 2 3 4. Coba klik simpan. Kita lanjut ke alternatif yang kedua. 233 233. Klik simpan. Lanjut ke alternatif yang ketiga. 4 3 2 4 3 2. Kemudian 4 3 2 3 2 3. 4 3 2 3 2 3. Dan alternatif yang terakhir, alternatif keempat yaitu 22 1 2 3 4. Ini kita inputkan 2 2 1 2 3 dan 4. Simpan. Nah, setelah data penilaian berhasil kita tambahkan semuanya, maka otomatis di sistem telah melakukan proses perhitungan secara langsung. Nah, untuk melihat hasil perhitungannya di sini terdapat dua. Yang pertama detail perhitungan, kemudian yang kedua perankingan. Pertama kita akan masuk dulu ke halaman detail perhitungan. Nah, di sini sudah kita bisa lihat matriks X yaitu factor evaluation-nya sudah sesuai dengan tabel yang ada di laporan. Di sini 33 1 2 3 4 sampai ke alternatif yang 4 22 1 2 3 4. Kemudian kembali sini ada tabel bobot kriteria atau factor weight-nya. Nilai ini diambil dari bobot pada setiap kriteria dari C1 sampai C6. Kemudian terdapat tabel matrix weight evaluation atau WE-nya. Nah, WE ini didapat dari contohnya di sini A1 C1 3 dikalikan dengan bobot C1-nya yaitu 0,20 sehingga menghasilkan nilai 0,60. Kemudian untuk di tabel terakhir yaitu nilai total weight evaluation atau WE. Nah, untuk alternatif yang pertama di sini perhitungannya sederhana saja. Di sini kita jumlahkan semua nilai dari C1 sampai C6. Itu 0,60 tambah 0,75, 0,15, 0,30 tambah 0,30 ditambahkan 0,60. Kemudian jumlah akhirnya yaitu 2,70. Lakukan hal yang sama untuk alternatif kedua, ketiga, dan keempat sehingga menghasilkan nilai total weight evaluation-nya A1 sampai A4. Kemudian di halaman yang terakhir di sini yaitu halaman perankingan. Nah, di halaman ini terdapat 6 alternatif nilai totalnya dan urutannya atau ranknya. Jadi yang paling tertinggi di sini yang paling cocok yaitu jagung dengan nilai total weight evaluation-nya 2,95. Dan yang paling terakhir yaitu ubi jalak dengan nilai WE-nya yaitu 2,25. Fitur-fitur lain di sistem saya ini ada dua juga, yaitu untuk di bagian akun profil saya ini. Nah, di sini kita bisa mengubah informasi profil untuk akun yang sudah kita login. Di sini bisa kita ubah nama sama email, kemudian bisa perbarui kata sandi dari akun email ini.
Nah, untuk yang akun yang saat ini login yaitu akun admin. Nah, akun admin bisa melakukan input data dan melihat detail perhitungan, rankingan, dan bisa mengakses menu manajemen user. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini pada manajemen user sudah terdapat satu akun user. Nah, akun user ini ketika login menggunakan akun user ini, maka si user hanya bisa melihat eh, dashboard, menu perankingan sama menu profil. Sehingga untuk yang input datanya itu admin, untuk user sendiri tidak bisa melakukan input data. Sini coba kita logout untuk membukannya. Kita logout dari akun admin dan kita login menggunakan kredensial user. Ini user untuk emailnya user@gmail.com. Nah, passwordnya di sini user 1234. Kita klik login. Oke, di sini sudah berhasil login. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini ada menu dashboard. User hanya bisa melihat data kriteria, subkriteria, dan data alternatif secara keseluruhannya atau ringkasannya di halaman dashboard. Kemudian untuk hasil perhitungan, dia hanya bisa melihat hasil akhirnya. Dan dia juga hanya bisa mengedit nama, email, sama memperbarui kata sandinya. Oke, mungkin itu saja hasil pembuatan sistem saya dan hasil presentasi saya pada video ini. Jika ada terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.